Now it's coming back, we can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Can you feel miles away, miles away, miles away? Can you feel well, we rushed it, moving way too fast, and we crushed it, but it's in the past. We can make this leap through the curtains of the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Can you feel miles away, miles away, miles away? Can you feel well, I'm just a boy with a broken toy, all lost and coy. So it's here I stand as a broken man, but I found my friend. Now I'm falling down through the crashing sound, and you come around, and you rush to me, and it sets us free. So I fall to my knees. So say Geronimo, say Geronimo. Oke, thank you IT kita. Oke, Ko Frankie, selamat pagi. Oke, semangat pagi, Ko. Lagi di mana nih Ko Frankie nih? Kayaknya lagi di luar kota ya. Sempet, Iya, ini pas lagi di Kalimantanku. waduh, lagi sempetin kita buat Zoom nih, sharing buat teman-teman. Oke, Iya, Ko. Ko Frankie, Iya, Ko. boleh salam kenal, saya Andrew ya, host hari ini. Iya, Ko. Salam kenal juga, Ko. Thank you Oke, buat poin juga yang sudah mengundang. Ya, thank you. Oke, Ko Frankie, sebelumnya boleh ceritain nggak nih, Ko Frankie? Kan kita kan tadi udah lihat Sunday Punch-nya nih. Tapi kan kalau belum denger dari Ko Frankie langsung kan kayaknya belum enak nih background-nya nih. Boleh ceritain nggak, Ko Frankie, background-nya? Oke, semangat pagi teman-teman. Kenalkan, saya Frankie. Saya asli dari Surabaya, teman-teman. Jadi, background saya sebelum join di Prudential itu, saya dulu itu beberapa pekerjaan sempat saya jalani gitu, teman-teman. Jadi kerjaan pertama apa ya? Apa sih yang saya jalanin dulu? Saya kerja bantu ikut orang tua saya. Orang tua saya itu ada suatu usaha sendiri, subdisnya kapal api Unilever Nutrisari. Nah, saya kerja jadi salesnya gitu ya. Nah, singkat cerita, ketika saya kerja jadi ikut di kerjaan orang tua, kelihatannya itu enak ya, teman-teman. Tapi ketika saya rasain, ternyata ada sesuatu yang nggak enak. Apa sih yang nggak enak? Saya nggak dikasih satu kebebasan di mana saya bisa ngambil uang gitu. Jadi tahulah nih anak muda pingin ganti handphone, pingin beli ini, tapi ketika kita ini kerja ikut orang tua dan kita nggak dapat kebebasan, ngerasa nggak enak. Gitu. Sementara ketika saya ini nongkrong nih sama teman-teman saya ya kan, teman-teman saya ada punya kerjaan sendiri-sendiri, ada yang sudah punya kerjaan buka laundry,
ada yang punya kerjaan buka rental mobil dan sebagainya. Nah, ketika nongkrong, teman-teman saya bilang gini, aduh, aku baru beli handphone, aku baru beli ini. Sementara saya nggak bisa, teman-teman. Nah, di situ saya baru mulai mikir, enaknya kerja apa ya? Gitu. Akhirnya kerjaan pertama yang saya jalani yaitu jualan pulsa, teman-teman. Jualan pulsa elektrik. Jadi jualan pulsanya saya itu online, pelanggan orang tua saya, terus teman-teman saya, saudara saya, itu saya tawarin pulsa. Jadi kalau beli pulsa ambil sama saya nih ya, gitu. Tapi namanya usaha nggak langsung laris, teman-teman ya. Singkat cerita saya berpikir gimana supaya usaha ini laris. Waduh, coba nih pulsanya saya utangin gitu. Jadi ambil pulsa di saya, nanti bayarnya awal bulan. Dan nggak sampai berjalan lama, sekitar 3-4 bulan, singkat cerita usaha pulsa saya tutup. Kenapa? Karena yang utang sama saya itu mereka tak tagih pada nggak bayar, teman-teman. Jadi ya wis lah, daripada nggak enak sama temen, akhirnya nggak tak tagih dan plus, teman-teman, usahanya saya rugi. Nah, singkat cerita, ketika saya sudah jualan pulsa elektrik tutup, saya bingung, saya kerja apa ya supaya saya dapat income sendiri. Jadi intinya saya kerja ini supaya saya dapat income sendiri, supaya saya bisa beli barang sendiri. Nah, beli barang pertama apa sih yang saya ingin beli itu? Beli mobil, teman-teman. Jadi dulu saya keluar tuh pakai motor gitu. Saya ingin beli mobil karena teman-teman saya kan pada punya mobil sendiri nih. Nah, saya mikir kerja apa ya? Waduh, saya kerja jadi motoris. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu nggak kerja motoris itu gimana? Kerja motoris itu saya itu ngeritil ya. Jadi saya bawa motor, di belakang tempat duduk saya itu dikasih tas, terus saya disuruh melilingkan barang itu ke warung-warung gitu ya. Waktu itu gaji saya tahun 2009 itu kalau nggak salah 900.000 gitu ya. Jadi saya itu waktu itu nggak mikir ini gaji 900.000 bisa nggak sih kalau saya rutin kerja saya bisa beli mobil sendiri gitu ya. Saya nggak mikir gitu dan saya jalani ini kerjaan gitu ya. Nah, 3 bulan akhirnya singkat cerita kerjaan ini keluar. Saya keluar dari kerjaan ini, teman-teman. Ya, terus ketika keluar dari kerjaan ini saya mikir lagi, saya mau kerja apa ya? Nah, kebetulan saya 2 bersaudara, saya punya adik Novi, adik saya itu dulunya itu kerja di IO, suatu IO cukup besar di Surabaya, teman-teman. Jadi pas waktu itu IO-nya itu butuh 1 kru. Nah, terus si bosnya ini bilang sama adik saya, Nov, kamu ada nggak 1 kenalan orang yang bisa jadi kru? Nah, adik saya langsung kenalin, Koko Kuai, pas Koko ini butuh kerjaan. Nah, singkat cerita, saya daftar dan saya diterima jadi kru IO gitu ya. Mungkin teman-teman di sini saya jadi kru IO waktu itu tahun 2010 lebih kurang ya, teman-teman ya. 2010 itu kerja IO itu saya ceritain singkat, dari jam 1 pagi saya dijemput sama supir jemput pengantin, ngantar ke salon dan sebagainya, dan itu saya pulang jam 11 sampai jam 12 malam karena pesta harus selesai dulu baru IO baru boleh pulang gitu ya. Saya waktu itu dapat fee kalau nggak salah ya 325.000 gitu ya. Pernah suatu kali saya ditawarin event, Frank, kamu mau nggak? Ini ada event Kamis, Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangin Kamis menjelang Jumat ya, Jumat pagi ya, Jumat jam 1 pagi itu saya dijemput sama sopir ya kan, saya IO pulang dari rumah jam 11 malam. Di sana mandi-mandi bentar, tidur bentar 1 jam, jam 1 hari Sabtu subuhnya dijemput lagi sama supir. Pulang jam 11, jam 12 malam. Dari rumah mandi-mandi tidur sebentar, dijemput lagi. Jadi saya event Jumat, Sabtu, Minggu. Saya kadang itu sampai merendung, gila ya. Dulu saya sampai nerima kerjaan 325.000 itu kali 3 demi saya ingin beli mobil.
Dan saya waktu itu nggak mikir, bisa nggak sih kerjaan ini saya jalani gitu ya. Ketika saya jalani, bisa nggak sih sampai saya beli mobil? Saya nggak mikir sampai segitunya, tapi saya coba jalani. Nah, singkat cerita, lagi kerjaan saya yang terakhir itu adalah magician. Nah, jadi saya punya adik Novi, dulu ini punya pacar yang sekarang sudah jadi suami, Antoni Syadi ya. Jadi Antoni Syadi itu dulu kenalan sama adik saya, lagi ngerjain sulap dan pas si Antoni ini butuh satu kru lagi untuk partneran dalam mainan sulap gitu ya. Dan adik saya bilang lagi, wis pakai kuku aja gitu ya. Dan singkat cerita, saya kerja jadi magician teman-teman ya. Gimana saya kerja jadi magician? Kalau kita ke pesta biasanya kan undangan jam 6 nih ya. Undangan jam 6 ya. Undangan jam 6 kalau ke pesta. Nah, tapi undangan jam 7 kalau nggak salah. Undangan jam 7 tamu tuh datang jam 6. Jam 6 tuh tamu datang. Nah, tapi ketika tamu datang jam 6 sampai jam 7 itu biasanya tamunya kan duduk-duduk nganggur, duduk-duduk gitu ya. Nah, tugas saya yaitu menghibur. Jadi saya dari jam 6 sampai jam 7 itu saya datengin tamu untuk saya ngajak main sulap nih, kenalan terus ngajak main sulap. Itu saya waktu itu dapat fee kalau nggak salah 500.000 1 jam gitu ya. Tapi karena si Antoni ini baru merintis main sulap, jadi ya paling 1 bulan 1 kali, kadang 2 bulan 1 kali gitu teman-teman. Dan itu beberapa pekerjaan ya yang saya alami, yang saya kerjakan sebelum join di Blue Digital. Oke, lalu gimana sih ceritanya dari kerja jualan pulsa, terus jadi IO, sampai terakhir jadi magician, gimana sih bisa kenal sama bisnis Prudential kok? Oke, jadi waktu itu tahun 2012 saya join nih. Si Antoni kan sudah join di Prudential. Si Antoni ini ngajak adik saya Novi. Nah, terus si Antoni juga ngajak saya untuk join di Prudential. Tapi posisi waktu itu saya masih kerja ikut orang tua. Jadi si Antoni ini waktu BOP saya, kalau kamu di sini income bisa 100 juta join selama 5 tahun ya. Jujur waktu itu saya cuma iya aja, dan waktu itu saya hampir nggak percaya. Karena apa? Karena waktu Antoni kenalan sama adik saya, Antoni itu masih naik motor dan tempat duduknya itu sobek loh. Jadi kalau pas musim hujan tuh ya, kalau pas si Antoni duduk di habis pergi sama adik saya terus masuk rumah dan pamitan sama saya, kelihatan tuh yang celana bagian belakangnya basah kan. Kalau motor itu kalau sudah sobek, kalau didudukin, kalau kena air susah keringnya. Jadi waktu si Antoni sharing sama saya tentang BOP tentang ini income 100 juta, saya cuma mikir, ini income 100 juta tapi kok kayak gini gitu loh. Karena saya diajak join, saya join gitu. Saya join karena saya sungkan. Nah, singkat cerita, awal tahun 2013. Jadi awal tahun 2013 si Antoni ini datang ke rumah saya pagi-pagi. Nah, ada suatu perubahan. Antoni dibawa mobil. Waktu itu Antoni mobil pertama kali yaitu Xenia. Jadi Antoni bawa mobil, terus si Antoni ini bilang sama saya, "Oh, ayo kita jalan-jalan yuk." "Oh, ayo bro, kita jalan-jalan." Gitu ya. Saya ambil helm, saya keluar, "Lu mana motor lu?" "Enggak. Ini aku sekarang naik mobil." Wah, ini. Jadi dari sana sih saya mulai mikir, kok bisa ya Antoni beli mobil? Saya tanya sih sama Antoni, "Ton, kamu beli mobil ini dibeliin sama mama kamu sama orang tua kamu "Enggak kok. Motor itu tuh ya, itu aku beli sendiri. Biaya kuliah itu ya, aku bayar sendiri. Kalau mobil ini aku juga beli sendiri." Nah, dari situ saya mikir, masa sih bro, beneran kamu bisa beli mobil sendiri? Jadi pas waktu itu kan saya lagi pingin nih beli mobil sendiri. Tapi pas kebetulan si Antoni ini bisa beli mobil sendiri. Meskipun saat itu saya ingat banget, Antoni ini beli mobil Xenia second, tapi menurut saya, wah ini lumayan banget ini, saya mau nih beli mobil ini juga gitu. Singkat cerita, Antoni itu ngajak saya jalan-jalan gitu ya, ngajak saya jalan-jalan ke Tretes sama keluarga juga.
Nah, suatu sore Antoni ini ngajak ngomong sama saya, gini, aku tahu kamu kan pengen beli mobil. Iya bro, aku pengen beli mobil. Nah, gimana kalau kamu kan sudah join di Prudential, gimana kalau kamu kasih kamu luang waktu di Prudential 6 bulan. Waktu 6 bulan, kamu bener-bener kerja serius di Prudential. Kamu kalau ada hasil, ya lumayan tuh kamu bisa beli mobil. Nah, kamu nggak ada hasil, ya wis nggak apa-apa. Jadi waktu itu saya sempat mikir, ngambil nggak ya? Karena waktu itu saya masih kerja ikut orang tua, gitu ya. Jadi sales di usaha orang tua, gitu ya. Saya masih mikir, gimana saya bagi waktunya sementara saya masih kerja ikut orang tua, gitu ya. Terus saya berpikir, akhirnya saya ngatur waktu. Saya bilang sama orang tua saya, Senin sampai Jumat saya kerja ikut orang tua. Sabtu dan Minggu saya kerja di Prudential. Jadi saya luangin waktu di Prudential. Terus saya ngabarin Antoni, oke, aku mau coba join di Prudential, tapi aku cuma bisa 10 minggu, gimana? Si Antoni bilang, gak apa-apa, ayo. Nah, terus saya ditanyain, kamu ada data market nggak? Gitu ya, database. Gitu. Saya disuruh buat database. Nah, waktu itu saya sempat bingung, teman-teman, karena saya bingung mau prospek siapa. Saya mau prospek teman saya itu temennya paling temen game gitu ya. Jadi teman saya paling ada ya 5 atau 6 lah maksimal. Nongkrong ya temen game itu aja ya. Terus saya mikir saya mau prospek siapa? Saya mau prospek saudara orang tua saya. Jujur nih ya, saudara orang tua saya juga hubungan kurang baik gitu. Jadi saya nggak mungkin nih prospek mereka karena hubungan kurang baik. Jadi saya bingung saya bilang sama Antoni, enaknya saya prospek siapa gitu ya. Terus si Antoni bilang, ya udah deh kita coba canvassing aja gitu. Terus saya bilang, Tom, memang kamu sudah pernah canvassing? Ya belum sih, nggak apa-apa, kita coba sama-sama gitu. Jadi waktu itu saya konsisten 1 minggu saya canvassing gitu. Pas kan tahun 2013 saya dapat IUM Lombok dan Bali, ya Lombok dan Bali. Nah itu ada ceritanya juga nih, gimana saya dapat itu. Jadi saya canvassing itu di Pulau Madura pertama kali. Mungkin teman-teman nggak tahu ya, teman-teman di Jakarta tahu nggak ya jarak dari Surabaya ke Madura. Jadi kalau jarak dari Surabaya ke Madura itu dulu nggak ada namanya Suramadu. Sekarang kan ada jembatan nih, jembatan Suramadu. Dulu nggak ada. Dulu harus naik kapal. Jadi saya ke sana karena saya punya uang ini ngepres banget, punya modal ini sangat minim banget. Jadi saya bilang sama Antoni, nggak apa-apa, aku tak naik bis saya ke Madura. Dari Surabaya, dari rumah saya ke Madura itu perjalanan makan waktu 4 jam. Jadi gimana saya kerjanya? Saya hari Sabtu itu bangun sekitar jam 3, saya bangun jam 3 pagi. Persiapan jam 4 saya naik kapal nih, naik kapal ke Madura gitu ya. Dari Madura kemungkinan lebih kurang jam 8 pagi gitu ya. Jam 8 pagi saya datang, saya cari hotel, saya taruh tas saya, terus saya keliling, saya canvassing. Jadi waktu itu canvassing pertama saya masih ditemani Antoni. Jadi saya sempat bilang sama Antoni, temani ya aku canvassing ya. Tapi temani aku canvassing 3 kali ya, aku bilang gitu. Terus si Antoni bilang, oke. Ya. Jadi pertama kali canvassing memang ditemani di Sabtu Minggu. Kita dapat beberapa data prospekan. Terus minggu berikutnya saya berangkat ke Madura juga. Saya bilang sama Antoni, ini keberangkatan kedua, tolong ditemani juga ya, kan janjimu 3 kali gitu ya. Dan si Antoni sempat nipu saya teman-teman ya. Jadi dari rumah itu saya diantar sama papa saya ke tempat pelabuhan. Jadi dari tempat pelabuhan itu saya dibilangin sama Antoni, udah kamu turun dulu, kamu lihat bisnya ada enggak. Kalau ada nanti kembali kabarin, nanti saya turun. Singkat cerita, saya turun dari mobil, saya ngelihat bisnya ada, saya balik ke mobil, Antoninya pergi pulang. Gitu ya. Terus saya telepon, Ton, kamu di mana? Udah, kamu pergi sendiri, kamu yakin kamu bisa. Jadi waktu itu saya sampai mikir gini, aku ditipu nih sama Antoni. Tapi dari yang Antoni lakukan sama saya itu ada sesuatu yang membuahkan hasil sama saya. Jadi ketika saya datang ke Madura, saya prospek,
closingan saya yang pertama itu 3 juta per bulan, 36 juta API gitu ya. Jadi dari ketika saya closing, saya langsung telepon Antoni, bro, saya closing bro, 36 juta, wah seneng banget teman-teman ya. Dan Antoni bilang, ya toh kamu bisa, ya cobalah kamu lagi kan. Dan itu tak lakukan setiap minggu rutin. Saya baliknya itu kan hari Minggu itu saya selesai prospek itu jam 9 malam. Jam 9 malam saya selesai prospek, saya makan malam. Jam 10 malam saya naik bis dari rumah itu jam 1 pagi lebih kurang, jam 1 jam 2 pagi. Saya dari rumah mandi, tidur, besok pagi jam 7 pagi saya harus bangun karena saya kan harus kerja ikut orang tua saya. Dan itu saya lakukan terus teman-teman. Sampai suatu saat bulan Maret ya. Kalau dulu itu ada IUM Lombok dan Bali. Kalau sampai bulan Maret 120 juta API dapat ke Bali gitu ya teman-teman ya. Dan waktu itu saya waktu itu kurang 1 minggu kurang 9 juta API teman-teman. Waduh, 9 juta API saya galau, masa sih harus ke Madura lagi. Jadi waktu itu saya sempat coba canvassing di Surabaya dan singkat cerita plus omset saya sampai Mei itu lebih kurang 200 juta API teman-teman ya, achieve IUM Lombok dan Bali seperti itu. Oke. Oh, itu kan dari tadi kan saya dengar kan berarti kan ceritanya kan Ko Yohanes kan kalau ini kan canvassing nih. Ya. Jadi hampir dari dulu sampai sekarang kan hasil canvassing terus atau udah beda lagi sih kok cara kerjanya? Oke. Jadi saya canvassing terakhir itu tahun 2016 kalau nggak 2017 saya lupa. Itu canvassing saya yang terakhir. Jadi saya sampai ini canvassing nggak sih? Ya mungkin 1 tahun sekali canvassing ya. Kalau itu rutin, saya canvassing itu rutin 2 bulan. Setiap bulan itu mesti saya canvassing gitu ya. Tapi kalau sekarang sih enggak. Jadi karena saya sudah punya banyak nasabah, jadi untuk sellingnya saya sudah nggak canvassing lagi. Saya sudah main referensi sama reselling dari nasabah aja. Dan mungkin setahun sekali. Kadang nih saya kangen nih canvassing itu kangen rasa canvassing ya mungkin coba 1-2 kali gitu sih, nggak sesering dulu gitu sih. Oh gitu, oke. Tapi kan kalau canvassing kan kalau buat kita kan sebenarnya kan agak susah lah ya kalau orang-orang introvert gitu kan agak susah ya. Gimana sih kok ceritanya? Pasti kan canvassing kan pasti ditolak orang kan kok, apalagi orang nggak kenal gitu datang ke Madura nawar-nawarin, itu yang ditawarin siapa aja sih kok? Jadi dulu sama saya canvassing. Kira-kira ada penolakan apa gitu kok kalau canvassing itu? Oh, oke. Ya. Jadi pertama kali saya dulu canvassing di Madura itu saya cuman canvassingnya itu presentasinya Pak Ali. Jadi setiap masuk toko saya mesti perkenalkan diri. Jadi dulu pertama kali saya canvassing itu menurut saya ada satu yang saya lakukan kurang benar gitu ya. Jadi saya kenalan, saya takut sama orang bilang kalau saya dari Prudential gitu ya. Jadi saya bilang, ya kenalkan saya Frankie, saya dari financial consultant gitu ya, dari suatu perusahaan keuangan. Saya mau presentasi, saya presentasikan Pak Ali. Halo? Oh, itu. Ya, lanjut. Oh ya, oke. Itu cara saya yang dulu. Cara saya yang tahun 2013 itu ya. 2013 cara saya pakai Pak Ali. Nah, ketika saya canvassing, saya full time di Prudential itu Oktober 2014. Ketika saya full time di Prudential Oktober 2014, kota canvassing yang pertama kali saya tempatin yaitu di Kalimantan gitu ya. Saya ke Kalimantan Tengah, saya di sana canvassing, dan canvassing saya sudah bukan pakai Pak Ali lagi. Gimana sih cara canvassing saya dari 2014 hingga saat ini? Jadi pertama kali masuk toko, saya wajib nih, saya kenalkan kalau saya Frankie dari Prudential, jadi gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa agent nih ya yang malu kalau bilang dulu kerja di Prudential. Kalau malu kalau ngakui dirinya itu kerja di Prudential. Jadi sebetulnya kita nggak perlu malu. Jadi kalau saya masuk toko, saya selalu bilang kenalkan saya Frankie dari Prudential. Itu yang pertama kali saya pasti lakukan.
Terus yang pertanyaan berikutnya apa yang saya tanyakan? Sudah tahu belum tentang Prudential gitu ya yang saya tanyakan. Kalau nasabahnya bilang oke, aku sudah tahu Prudential itu asuransi. Nah, saya lompat ke pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ketiga saya tanyakan, gimana sih tanggapan Koko terhadap Prudential, atau mungkin si nasabah ini punya asuransi lain, gimana sih tanggapan Koko terhadap insurance gitu ya. Tanggapan Koko terhadap insurance. Kenapa saya kasih pertanyaan ini? Menurut saya pertanyaan ini waktu saya akan casting sangat penting. Karena apa? Kita kan nggak kenal sama orang nih ya. Jadi saya ingin tahu nih tanggapan calon prospek saya terhadap insurance itu gimana? Maksudnya ada yang saya tanya gimana tanggapan terhadap insurance, ada yang jawabnya positif. Kalau jawaban positif, saya next ke step berikutnya. Tapi kalau jawabannya negatif, contoh nih ya, enggak deh, asuransi saya pernah ditipu, uang saya pernah dibawa lari sama agent, terus klaim pernah nggak cair. Nah, kita kan tahu nih kendalanya di depan apa. Jadi ketika saya tahu kendalanya yang di depan apa, saya berusaha bersihkan kendalanya. Saya berusaha kasih mindset di calon prospek saya bahwa insurance itu ini baik. Jadi yang dikatakan itu nggak benar. Mungkin karena orang awam ada yang ikut klaimnya nggak cair gitu ya. Terus saya tanya sakitnya apa? Sakitnya katarak. Ya dari pertama kali ikut terus sampai klaim berapa? Dari pertama kali ikut itu sampai tahap klaim itu berapa lama? Dia bilang misalnya 10 bulan. Nah, di sana kita bisa jelasin nih mungkin pengecualian. Jadi ada beberapa nasabah yang mungkin mereka ini kurang paham sehingga mereka di mindset-nya mereka bilang bahwa insurance ini negatif. Jadi ketika tanggapan mereka negatif, kita benerin nih tanggapannya sampai tanggapan nasabah tersebut itu menjadi positif. Nah, ketika nasabah tersebut ini sudah menjadi positif, kita fact finding. Saya masuk ke fact finding. Fact finding apa sih yang saya tanyakan? 2 fact finding yang saya tanyakan. Yang pertama fact finding tentang polis. Sudah ikut asuransi di mana, preminya berapa, manfaatnya apa, saya fact finding sekitar itu. Dan yang kedua, saya fact finding tentang kehidupan calon prospek tersebut. Nah, ini yang sangat penting. Jadi, fact finding yang kedua ini biasanya saya butuh waktu berjam-jam untuk saya gali nasabah. Pengeluaran nasabah berapa, gimana kehidupan nasabah, gimana gaya hidup nasabah. Jadi saya ingin tahu. Terus yang kedua, selain saya ingin tahu, saya kan baru kenal dengan fact finding itu, saya juga menjalin hubungan sama nasabah. Jadi hubungan saya sama nasabah jadi lebih akrab lagi meskipun kita baru kenal, gitu ya. Nah, terus ketika saya sudah fact finding, tahap berikutnya saya cerita tentang satu masalah, satu problem. Habis saya cerita tentang suatu problem, saya kasih nih solusinya. Seperti itu, Bu. Gitu. Oke. Terus tapi kan tes. Iya, Bu. Masuk ya, Bu, ya suara saya, Bu. Iya, masuk. Sayanya yang tadi kick nih satu device-nya. Lalu kok waktu itu kan selama canvassing kan nggak mudah kan ya kok? Iya. Kira apa daun terberatnya apa sih kok selama perjalanannya sebagai agent? Selama jadi agent itu apa ya? Yang pasti sih ditolak orang ya. Saya dulu pernah canvassing, masuk toko, saya kenalan sama orang, saya nggak tahu orangnya ini mungkin lagi ada masalah. Jadi pas saya kenalan, kenalkan saya Frankie dari Prudential. Dia nggak nyautin, saya tungguin. Terus saya ngajak ngomong, halo kok, gimana kabarnya? Tiba-tiba orangnya marah, teman-teman. Teman-teman tahu apa yang dia lakukan? Itu ada kopi, saya disiram sama kopi, teman-teman. Tapi untungnya kopi itu nggak panas, teman-teman. Ya, jadi itu pernah saya alami, teman-teman. Terus yang kedua lagi, saya pernah canvassing, saya masuk suatu toko, AI kenalkan saya Frankie dari Prudential. Baru pertama kali masuk toko, teman-teman saya dimaki-maki, teman-teman saya dimaki habis-habisan karena si AI tersebut ini suaminya, si Aci tersebut ini suaminya
dia ini ikut Prudential dan klaimnya nggak cair gitu ya, sehingga dia sempat marah-marah. Jadi ketika nasabah marah-marah itu apa yang kita lakukan ya, kita nggak boleh marah gitu ya, kita harus dengerin, karena kan nggak mungkin nih seseorang langsung marah-marah tanpa sebab gitu ya. Jadi waktu itu saya dengerin si Aci ini marah-marah sama saya dengerin ceritanya, dan ceritanya yaitu suaminya ini ikut UP Jiwa dan ketika meninggal nggak cair. Saya tanyain sampai pending, ternyata si suaminya ini sebelum ikut di Prudential sudah punya sakit jantung nih, terus ikut di Prudential, terus nggak ditulis di SPAJ, singkat cerita nggak dibilangin sama agennya, nggak ditulis, dan diklaimnya itu karena ada riwayat sakit jantung, si acinya bilang gitu. Nah, kemudian ketika si acinya bilang gitu, ya saya jelasin. Itu waktu itu saya canvassing di Kalimantan gitu ya. Jadi hari pertama saya canvassing saya sudah dimaki-maki gitu. Tapi saya yakin sih ini orang baik gitu ya. Jadi orangnya meskipun maki-maki agak marah-marah, tapi saya rasa nggak salah gitu ya. Kalau saya jadi aji tersebut saya juga pasti marah gitu ya. Terus apa sih yang saya lakukan? Jadi setiap hari saya pasti mampir ke toko caci ini gitu ya. Saya mampir ke toko caci ini untuk entah beli minuman. Kebetulan si caci ini agen sembako yang besar dan dia ada kulkas jual minuman. Jadi setiap saya haus, meskipun saya ini tempat canvassing-nya itu jauh banget, saya ini bela-belain datang ke toko caci ini untuk cuman beli minuman, untuk cuman ngajak ngomong nyapa aja gitu ya. Saya lakukan ini setiap hari teman-teman, sampai pas hari terakhir, tapi waktu saya datang ke tokonya, saya sempat juga kasihkan proposal. Saya sempat kasihkan proposal ke proposalnya Prudential, dan Caci ini bilang, kayaknya nggak dulu, Cek. Aku takut ketipu kayak si suamiku ini gitu. Tapi ya saya jalanin, saya datengin. Setiap siang, setiap sore saya mau pulang prospek, setiap siang saya datengin terus, entah itu beli minuman, beli apa, entah itu cuma ngobrol-ngobrol sebentar, saya pulang gitu ya. Saya waktu di Kalimantan itu 10 hari. Jadi pas hari ke-9 waktu itu saya dapat closingan, ada beberapa case gitu ya. Dan sengaja memang closingan itu saya kumpulin, saya bawa, terus saya datang ke toko caci itu. Terus saya ngisi nih, kan dulu kan ngisi SPAJ kan di kertas. Nah, saya isi nih SPAJ di kertas, saya isi di caci itu. Terus caci ini agak kepo nih ya, jadi ngeliatin saya, kamu siapa sih kertas segitu banyaknya? Ini loh Ai, ini ada orang ikut, nasabah ikut, toko ini. Oh ya, banyak yang ikut ya. Terus singkat cerita caci itu bilang, proposalku kemarin gimana? Coba sih jelasin lagi. Dan singkat cerita, akhirnya caci itu closing 8 juta per bulan. Seperti itu, dari marah-marah, saya dimaki-maki. Ya, akhirnya closing juga. Ya, kuncinya salah satu yaitu kita mau konsistensi. Kita berusaha memahami kalau kita jadi nasabah tersebut, marah nggak sih? Nah, kalau marah, ya wajar dong. Ya, jadi kita gimana cara ngatasi si nasabah tersebut. Seperti itu. Oke. Oh, itu kan tadi kan dengar-dengar kan pertamanya kan jalanin Prudential kan cuma iseng-iseng doang tuh, cuma coba-coba doang kan. Ya, Bu. Nah, momentum apa sih kok yang bikin si Ko Franky jadi apa bisa full heart sama full time ngerjain Prudential? Oke. Jadi ini sebetulnya yang saya ceritain ini gini ya. Jadi sebetulnya yang saya ceritain ini adalah cerita realitas saya, dan ini cerita yang mungkin kurang baik gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya ceritain, teman-teman dengerin, teman-teman ambil sisi positifnya. Dalam arti apa? Yang saya ceritakan ini adalah menurut saya hal yang kurang baik, hal yang negatif. Tapi nggak apa-apa, buat pengalaman teman-teman ambil positifnya, buat pengalaman teman-teman supaya nggak terjadi sama teman-teman, gitu ya. Jadi tahun 2013 itu kan saya promosi UM nih. Nah, kalau baru promosi UM, biasa nih di zona nyaman, nah gitu kan. Dari saya nggak pegang uang sekali. Terus saya waktu itu promosi UM api 300 juta.
Mungkin teman-teman bisa hitung komisinya berapa gitu ya. Jadi saya langsung pegang uang segitu, senang setengah mati, dan saya berada di zona nyaman gitu ya teman-teman ya. Pada bulan April 2014, saya ditelepon nih sama salah satu nasabah saya yang di Surabaya. Frank, saya waktu itu canvassing di THR. Kalau teman-teman tahu, di Surabaya ada mall THR itu jual alat-alat komputer gitu ya. Saya ditelepon sama salah satu nasabah saya di THR, Frank, kamu bisa ada waktu nggak datang ke toko? Oh ya ada. Oh ya wis datang ke toko yang main-main. Nah pikiran saya apa? Pasti nambah asuransi, benar nggak? Oke, mulai. Seneng banget teman-teman ya. Sudah di titik zona nyaman, sudah nyantai-nyantai nggak kerja, ya kan? Terus akhirnya saya dipanggil nasabah, tiba-tiba ada closingan, ya udahlah, saya berangkat besoknya. Jadi waktu itu saya masih kerja ikut orang tua saya, teman-teman ya. Saya masih kerja ikut orang tua saya. Hari-hari saya kerja ikut orang tua saya, sisanya saya nongkrong-nongkrong aja. Terus besoknya saya datang ke nasabah saya. Nasabah saya tanya tentang polisnya. Frank, gimana polisku? Sudah jalan berapa lama ya? Oh, baru setahun kemarin dan sebagainya, jalan-jalan. Oh ya, Frank, di sini aku punya bisnis nih buat kamu. Oh iya, apa tuh? Bisnis apa? Gitu ya. Jadi kamu cuman setor uang aja, itu dapat komisi 30%. Nah, gitu ya. Jadi nggak tahu teman-teman di sini ada yang jadi korbannya nggak sama seperti saya gitu ya. Itu adalah MMM ya teman-teman ya. Nggak tahu teman-teman Jakarta ini, teman-teman di sini ada yang ikut nggak ini MMM? Kalau dulu MMM yang saya kenal itu manusia membantu manusia gitu ya. Jadi pertama kali saya ikut, gini teman-teman, saya itu adalah orang yang nggak suka namanya judi. Saya nggak suka yang namanya judi. Jadi saya waktu itu diajak untuk ikut di MMM, saya bilang enggak sih, aku enggak suka namanya judi gitu ya. Nah, sama nasabah saya dibilangin, Frank, kamu coba ikut toh, 10 juta, duitmu tak jamin. Masa kamu nggak percaya? Toko nih loh, punya toko di sini besar, 10 juta, tak jamin. Kalau kamu nggak percaya, buat surat pernyataan materai, toko tanda tangan. Karena sungkan teman-teman, saya ikut, uang saya dijamin. Bulan depan cair beneran teman-teman, 13 juta. Saya mikirnya gini, wah, dulu saya canvassing dapat 30%, dimaki keringetan, ya kan, ngomong seharian. Kalau ngomong canvassing seharian itu, aduh teman-teman, badan ini sampai kulit ini sampai lengket semua, kena keringet dan sebagainya. Ini tuh doang, dapat 30%. Akhirnya si nasabah saya bilang, Frank, keluar, bener nggak? Ini bisnis luar biasa. Duduk dapat 30%. Nggak tahu komisimu di Prudential berapa? Lebih besar dari ini atau lebih kecil? Ya, dia cuma bilang gitu. Tapi dalam hati saya, sama itu dalam hati saya, dapat 30%. Terus nasabah saya bilang gini, Frank, kalau kamu mau ikut lagi, fokus sudah nggak jamin, gitu ya. Tapi kalau kamu nggak mau ya sudah. Nah, karena saya ini penasaran, ya sudah saya masuk lagi. Waktu itu saya tambah jadi 30 juta teman-teman ya. Cairnya 39 juta teman-teman ya. Saya tambah terus sampai suatu ketika saya ingat mau lebaran. Itu antara bulan 7 atau bulan 8 mau lebaran, saya ditelepon sama nasabah saya. Frank, ini mau lebaran. Lah kamu ada duit nganggur, masuk ke sini aja habis lebaran. Duitmu ini bisa kamu berikan aset lagi. Wah, masuk akal ini. Saya masukkan uang saya. Jadi waktu itu saya kumpulin uang dari Prudential, saya masukkan teman-teman. Di tabungan saya waktu itu cuma sisa 10 juta doang. Sisanya saya masukkan. Jadi 100 juta lebih saya masukkan ke sana semua. Karena hasil habis lebaran, waduh teman-teman, di withdrawal nggak bisa. Singkat cerita, itu uang saya hilang. Nah, ketika uang saya hilang, akhirnya saya dimakan manusia. Jadi saya sadar saya bukan bantu manusia, tapi saya dimakan manusia, ya teman-teman. Jadi waktu itu keadaan diri saya gimana sih? Bener-bener down waktu itu. Jadi saya sempat mikir, waduh, saya kerja ikut orang tua saya keliling toko-toko. Satu hari itu saya biasa dapat omset ya lebih kurang 50 sampai 100 juta.
saya datang ke toko-toko punya pelanggan orang tua saya. Tapi karena waktu itu saya stres, uang saya hilang banyak, jadi saya satu hari paling dapat omset 20-30 juta. Dan saya datang rumah, aduh dimarahi sama orang tua saya. Gimana sih kamu tuh gak niat kerja gini gitu ya. Saya sempat begitu stres. Terus si Antoni sama si Novi ini ya sempat bilangin saya, kalau saya ini stres gini terus gimana gitu loh? Apakah ada ngalamin perubahan? Dan saya sempat mikir, kalau saya gini terus, ya saya nggak ngalamin perubahan gitu ya. Tapi saya flashback ke belakang. Dulu yang saya nggak punya apa-apa, saya pegang uang itu 100 juta lebih. Dari saya nggak punya apa-apa, dan itu saya dapat full dari Prudential. Dan saya lihat waktu itu Antoni, waktu saya hilang duit, si Antoni ini malah nambah aset, dia malah beli rumah di Citraland, teman-teman. Dari sana saya mikir gimana kalau saya full time di Prudential. Jadi saya sempat waktu itu bilang sama orang tua saya izin sama orang tua saya untuk saya nggak bantu, dan saya full time di Prudential. Jadi saya full time di Prudential karena alasan tersebut tadi. Oke, keren. Lalu tadi Ellison sempat kasih tips, katanya Ko Franky mau ngajarin kita cara jualan ya kok, cara selling ya. Gimana nih Ko Franky? Sebetulnya bukan ngajarin ya, karena Ko Ellison sendiri ini jago. Ya, mungkin teman-teman yang di sini semua itu pada jago-jago jualan juga ya. Jadi saya di sini sebetulnya mau sharing aja tentang saya gimana sih saya ini selling gitu teman-teman ya. Jadi ketika saya melakukan selling, saya lakukan tahap-tahap yang tadi saya ceritain itu ya teman-teman ya. Saya kenalan sama nasabah, saya tanya gimana tanggapan terhadap Prudential. Kenapa pertanyaan itu saya tanyakan? Karena saya mau ketika saya prospek, si nasabah ini sudah positif terhadap insurance. Jadi ketika saya nggak tanyain itu, kadang kita nggak tanyain itu, kadang nasabah ini nggak closing ya kita prospek, karena nasabah ini punya hal-hal negatif yang pernah terjadi di entah di nasabah, entah di saudaranya, entah di temennya, entah dengar cerita dari siapapun, kalau insurance ini klaimnya susah, nggak cair, dibohongin orang dan sebagainya. Nah, saya selalu tanyakan itu. Habis pertanyaan itu, saya ke fact finding. Nah, di fact finding ini saya sangat lama sekali. Saya hampir berjam-jam itu saya di fact finding ini, teman-teman ya. Setelah fact finding ini saya kasih namanya masalah. Nah, masalah apa sih yang saya kasih itu ya? Jadi masalah yang saya kasih ini adalah yang saya dapat dari fact finding saya ini. Contoh, misalnya nih, nasabah sudah, saya fact finding tentang kondisinya, nasabah sudah punya kartu kesehatan, gitu ya. Nasabah sudah punya kartu kesehatan, terus kartu kesehatannya sudah, misalnya sudah on bill dan sebagainya, gitu ya. Dan nasabah ini misalnya cuma punya satu polis kesehatan aja, gitu ya. Jadi saya fact finding tentang finansialnya, gimana? Kenapa sih saya fact finding tentang finansialnya? Saya ingin tahu kira-kira berapa banyak sih, berapa premi yang nasabah bisa kasih ke yang bisa kita buatin untuk nasabah premi. Jadi ini salah satu kejadian waktu tahun 2015 saya sama si Antoni ini kanvassing di kota NTT gitu ya, kita kanvassing di kota NTT. Terus pas hari terakhir saya sama si Antoni ini masuk ke sebuah toko. Tokonya ini kita fact finding, mereka punya polis kesehatan doang. Gitu ya. Preminya berapa sih? Preminya kalau nggak salah ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Jadi preminya kecil teman-teman, 500.000 sama 1 juta. Gitu ya. Nah, terus kita fact finding nih tentang finansialnya. Fact finding finansialnya apa sih, anaknya sekolah gimana, tak tanya, anaknya berapa, anaknya 3, oh ya sekolah di mana, oh ya yang satu paling kecil di Surabaya, yang satu paling kecil di NTT, yang 2 di Surabaya.
di Surabaya sekolah di mana? Di Surabaya sekolah di Ciputra. Kita tahu nih kalau sekolah di Ciputra kan yang pasti mahal gitu ya. Terus tak tanya, loh kalau sekolah di Ciputra gitu berarti ngekos ya, sewa apartemen ya, atau tinggal di mana? Oh enggak, aku punya rumah di Surabaya. Oh loh, terus anak-anak kalau berangkat sekolah, oh diantar sama sopir gitu ya. Jadi dari fact finding ini kita tahu, masa sih orang kelas menengah itu bisa siapin rumah, bisa siapin mobil, bisa siapin supir untuk nganter anaknya ke sekolah Ciputra, gitu ya. Yang pasti ekonomi finansial tersebut adalah menengah ke atas, dan saya sempat fact finding di dalam kerjaannya apa aja. Jadi si nasabah ini punya kalau nggak salah tambang pasir, terus distributornya kaca se-NTT atau apa ya, saya lupa. Itu kejadian tahun 2015. Jadi si calon nasabah ini punya usaha yang besar banget. Ya kan, terus saya tanyain juga, loh pas saat itu ada susunya. Susu apa namanya di toko itu ada beberapa pajangan itu dari luar negeri. Terus saya tanya, lu suka holiday? Oh ya suka, aku suka holiday. Loh, holiday kemana biasanya? Oh aku paling suka ke Swiss. Oh ya tanya-tanya. Ternyata di Swiss itu biasanya nasabah ini koleksi jam Rolex gitu ya. Jadi saya mikirnya gini, nasabah ini kayak gini dikasih premi 500.000 sampai 1 juta gitu ya. Jadi kita sebagai agent itu, kalau saya berusaha menempatkan nasabah itu di apa namanya, premi yang pas buat nasabah. Kalau si nasabah ini kerjanya supervisor, kita tahu nih gaji supervisor berapa. Kita kasih nih preminya setara dengan kerjaannya dia. Tapi kalau nasabah kerjanya segini, masa sih dikasih premi 500 sampai 1 juta gitu ya. Jadi waktu itu saya sama si Antoni buatin premi on the spot. Si istrinya ini premi kalau nggak salah 16 juta per bulan. Si suaminya ini, jadi waktu itu kita buatin sakit kritis CCB gitu ya. Dan singkat cerita teman-teman, kita nggak tahu ya, mungkin itu adalah berkat Tuhan juga. Setelah ngobrol-ngobrol, singkat cerita, si nasabah ini langsung closing tanpa nego premi teman-teman. Dan saya ini sampai bingung. Dari premi 500.000 sampai 1 juta, kalau kita nggak fact finding tentang kehidupan finansialnya dia, mentok-mentok kasih premi berapa sih? 5 juta? 10 juta 2 orang gitu ya. Tapi kalau kita fact finding ya kan kita bisa kasih premi lebih waktu itu. Jadi totalnya 16 juta sama 11 juta. Jadi preminya total 27 juta per bulan. Itu enggak nego teman-teman. Langsung diudikan sama dia. Dan saya pulangnya mikir sama Antoni, salah ini, kurang gede nih, enggak nego. Sempat pikir gitu ya teman-teman ya. Jadi, itu yang saya lakukan, itu yang penting teman-teman. Fact finding itu yang penting. Kenapa sih? Karena fact finding itu nanti larinya ke masalah, ke step berikutnya. Jadi untuk selling, saya sudah nggak jual namanya selling produk gitu ya. Yang saya jual itu adalah suatu problem, suatu masalah gitu ya. Atau seringkali saya cerita sebuah ilustrasi. Jadi masalah apa sih yang saya jual? Halo? Iya. Oh, masuk ya gue okay. Suara. Masuk. Oke, sorry. Iya. Oke. Masalah apa sih yang jual? Jadi saya biasanya ketika saya fact finding, saya ini tangan saya sambil nyatetin. Contoh nih, nasabah sudah punya kartu kesehatan besar. Jadi saya mau jual nih, misalnya PCB 88, ya sakit kritis, gitu ya. Saya mikirnya gini, saya fact finding yang tadi saya fact finding tentang finansialnya dia, sekolah anaknya gimana, uang sekolahnya berapa gitu ya. Terus kehidupan sehari-harinya dia berapa. Dari sana saya bisa kira-kira lebih kurang pengeluaran dia itu berapa gitu ya. Jadi dari pengeluaran dia itu biasanya saya masukkan ke program garansi pengeluaran gitu ya. Saya punya jadi ketika saya tahu fact finding tentang masalah keuangan nasabah, saya lari ke masalah. Masalahnya saya ceritakan apa? Saya bilang tadi Susu cerita kalau anak E itu sekolah di sini di Ciputra dan itu butuh uang sekolah cukup besar ya Su ya, dan butuh keperluan supir, butuh keperluan untuk listrik, air, makan, kehidupan sehari-hari, itu yang nggak bisa ditunda. Nah Su pernah nggak berpikir ya Su ya, kalau suatu saat
ketika nasabah itu kena namanya kondisi kritis, jantung atau kanker, yang pastinya nasabah tersebut itu pasti daya tahan kerjanya menurun. Gimana daya kerjanya menurun? Biasanya jaga di toko, handle kerjaan, terus nggak bisa handle, diserahkan di orang. Otomatis omsetnya pasti turun, betul nggak? Iya, bener. Omsetnya pasti turun, karena dulu ditangani sendiri, terus diserahkan ke orang. Karena ada faktor kena kritis, namanya jantung atau kanker, perlu nih namanya istirahat di rumah yang lebih lama lagi. Pernah nggak mikir, kalau hal itu terjadi, Susu pernah nggak mikir, gimana tentang pengeluaran Susu itu ya? Tentang uang sekolah anak, tentang kehidupan anak, tentang pembantu, listrik, makan sehari-hari, gaya hidup Susu, dan sebagainya. Terus si orangnya pasti mikir, oh iya ya, gimana? Ya dia masih mikir. Jadi saya ceritakan itu supaya saya ceritakan namanya, saya kasih namanya nasabah masalah. Saya berusaha kasih nasabah masalah supaya nasabah mikir, oh ya kalau itu terjadi terus gimana? Nah intinya gitu ya teman-teman ya. Nah terus selanjutnya saya cerita tentang konsep, nah solusi. Nanti saya kasih masalah, saya cerita tentang solusi. Solusinya apa? Garansi pengeluaran. Nah saya cerita tentang garansi pengeluaran ini per 1M itu saya hitung itu dapat pengeluaran itu 5 juta. Jadi kalau misalnya pengeluaran nasabah, pengeluaran nasabah 20 juta per bulan, berarti saya kasih PCB ini sebesar 4M gitu ya. Nah, gimana nih kalau misalnya kita buatin PCB 4M dan ternyata preminya, waduh, misalnya nih nasabah kebesaran, gimana ya? Nah, gimana saya ngakalinya? Saya pakai cara yang kedua, saya pakai turunkan premi. Turunkan manfaat di mana? Kalau pengeluaran nasabah 20 juta per bulan, berarti kalau per tahun kan 240 juta per tahun. 10 tahun 2,4 miliar gitu ya. Jadi mungkin dari 4 miliar bisa turun ke 2,4 miliar, tapi saya cerita nih ke nasabah, kalau saya hitung-hitung lebih kurang pengeluaran Susu 20 juta per bulan. Gimana, bener nggak sih Su? Misalnya si nasabah bilang, iya lebih kurang segitu. Nah, kalau pengeluaran nasabah 20 juta per bulan tentang kehidupan sehari-harinya, berarti saya bilang, kalau 20 juta per bulan, kalau setahunnya 240, berarti 10 tahun butuh 2,4 miliar. Oleh karena itu, garansi pengeluaran Susu ketika nasabah terjadi kena sakit kritis dan tidak bisa bekerja dengan baik lagi, pengeluaran Susu ini dijamin, selama 10 tahun ke depan. Nah, jadi dari 4M misalnya nggak kuat turun jadi 10 tahun. 10 tahun misalnya kan PCB 88 ada skor 5 tahun, ada skor 10 tahun gitu ya. Teman-teman bisa mainkan di situ. Nggak kuat lagi nasabah ya turunkan. Jadi misalnya garansi pengeluaran kita garansi selama 8 tahun. Jadi berusaha kita sesuaikan premi ke nasabah. Seperti itu sih. Saya jual ke nasabah tentang konsep ya salah satunya. Mungkin yang kedua saya cerita tentang ilustrasi nih, rumah dan kunci. Teman-teman ada yang tahu nggak ilustrasi rumah dan kunci? Ya, ada yang udah tahu belum? Belum. Ilustrasi rumah dan kunci. Belum ya? Oke. Belum. Saya biasanya cerita ke nasabah gini, saya interaksi sama Ko Endro aja ya. Oh, kalau misalnya Koko nanti malam pulang ke rumah nih ya, Koko nanti malam habis acara ini, Koko pulang ke rumah, kira-kira rumahnya Koko dikunci nggak? Dikunci dong. Dikunci ya? Nah, apa yang terjadi kalau rumahnya Koko ini nggak dikunci? Ya bisa dimaling dong, kalau pergi nggak dikunci. Ya. Nah, bener tuh. Kalau nggak dikunci, dicuri maling. Kira-kira tuh ya, kalau misalnya rumah ini nggak dikunci, misalnya rumah ini nggak dikunci, kira-kira Koko tahu nggak jam berapa maling tersebut itu masuk? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Jadi nggak tahu dong. Bener, kita nggak tahu kalau rumah itu nggak dikunci, maling itu masuk jam berapa nggak tahu. Oleh karena itu kita kunci. Sebetulnya kita kunci rumah ini gunanya apa sih? Kita ini ngelindungin aset-aset yang ada kelihatan di mata. Contoh nih aset di rumah kita ada mobil, ada motor, TV, emas dan sebagainya. Ada beberapa surat berharga, surat sertifikat yang mungkin disimpan di rumah. Kita melindungi dengan cara kita kunci rumah tersebut. Nah, tanpa kita sadari, sebetulnya kita ini punya dua aset. Satu aset yang kelihatan di mata, satu aset yang nggak kelihatan di mata. Apa sih itu? Tabungan Koko. Tahu nggak, Kok? Tabungan Koko itu juga ada namanya maling yang nyuri, Kok. Siapa malingnya?
penyakit kritis, Bu. Penyakit kritis jantung, kanker, stroke, gagal ginjal. Itu kayak maling. Dia datangnya sana nggak tahu. Dia tiba-tiba datangnya, ya kan? Dan dia siap nyuri aset yang nggak kelihatan di mata ini apa? Tabungan. Nah terus gimana caranya supaya nggak dicuri? Salah satunya disiap kunci. Sama seperti rumah Kuku. Nah rumah Kuku dikunci. Sebetulnya aset Kuku harus dikunci juga. Nah dia tanya kuncinya apa? Kita keluarin produk sakit kritis. Oke. Keren banget nih konsepnya Ko Franky nih tentang rumah sama kunci. Oke, karena waktu terbatas kita kasih 3 pertanyaan buat teman-teman yang mau nanya. Ada yang mau tanya teman-teman? Franky, gue tanya langsung. Boleh langsung open mic aja. Iya, Bu. Bro, gue nanya, lu Starclub Holy Land, Starclub 1 bulan, tahun 2016 kalau nggak salah lihat, waktu di Sunday Pass 2016 1 bulan Starclub, bener ya? Iya. Oh, 2015 ya. 2015 itu ada Starclub 1 bulan, betul. Starclub 1 bulan. Iya, pioner Starclub itu. Jualnya ke tuyul atau ke orang, Franky? Apa, Bu? Sorry, Bu. Jualnya ke tuyul atau ke orang? Oh, itu itu jualnya ke orang, Bu. Itu kan passing, Bu. Kan passing? Iya, Bu. Itu kan passing, Bu. Dalam 1 bulan, Starclub Ya. passing. Boleh cerita bagaimana caranya lu bisa dapetin Starclub dalam 1 bulan? Oke. Jadi waktu itu sih, kalau diceritain mungkin, jadi gini sih. Mungkin saya mau bagi teman-teman satu tips, yaitu ora et labora, teman-teman ya. Dan tips ini benar-benar yang saya alami gitu ya. Ketika kita ini berusaha sambil berdoa, percaya Tuhan pasti buka jalan buat kita, gitu, teman-teman. Jadi kalau Koerison ini tanya gimana caranya, sebetulnya caranya seperti yang tadi. Jadi waktu itu saya canvassing di kota NTT, saya nggak sengaja canvassing di kota NTT, terus saya masuk ke sebuah toko. Pas toko itu dia punya Prudential 10 tahun yang lalu itu preminya kalau nggak salah 5 juta per bulan. Jadi sekitar tahun 2005 nih. Saya cuma mikir, ini saya masuk toko canvassing tahun 2005, ya kan, preminya 5 juta per bulan. Saya fake vending dan ternyata nasabah tersebut ini punya punya pekerjaan yang cukup besar juga, gitu, teman-teman ya. Terus nasabah tersebut ini manfaatnya cuma ada jiwa sama sakit kritis sama krumet, itu aja, nggak punya kartu kesehatan, gitu, teman-teman. Dan waktu itu pas buku polisnya hilang, jadi buku polisnya hilang, nasabah cuma punya catatan buku polisnya yang di SMS di nomor handphonenya. Terus waktu itu saya bilang sama nasabah, saya bantu untuk cetakan buku polis lagi, karena saya suruh hubungi ke si agennya sudah nggak join di Prudential, terus saya suruh hubungi ke leadernya juga nggak diangkat dan sebagainya. Intinya saya bantu nih untuk cetak buku polis. Setelah saya bantu untuk cetak buku polis, saya tawarin produk yang kesehatan dulu PHS. PHS dulu kalau nggak salah itu yang maksimal itu kelas kamar 6 juta kalau nggak salah. Kelas kamar 6 juta. Jadi saya buatin kelas kamar yang 6 juta. Kenapa saya buat PPH yang zaman dulu kali ya, Bro? Gimana, kok? PPH yang zaman dulu yang 6 juta kali, bukan PHS. Oh, bukan PHS, Bu. PHS. Oh, sorry. 1.500.000 ya, yang terbesar dulu ya. Kalau nggak salah, Tipe F dong, tipe F. Oh, tipe F ya, tipe F. Pokoknya yang paling tinggi deh, saya lupa. Itu kelas kamarnya berapa gitu ya. Saya buatin yang kelas tertinggi. Kenapa sih saya buatin yang tertinggi? Karena saya sempat bilang, loh kok kalau berobat di mana? Saya fake vending. Waktu itu saya sempat fake vending. Anaknya itu ada berapa kok? Ada 2. Oh iya, 2 ini kembar. Dia cerita anaknya 2 ini kembar. Terus dia cerita waktu ngelahirin itu, sebelum ngelahirin itu istrinya ada masalah gitu ya sama kandungannya, sehingga dia ke Singapura gitu ya. Dia ke Singapura, terus dia ngelahirin di Singapura, teman-teman gitu ya. Dia ngelahirin di Singapura. Saya sempat tanya nih,
belum lahirin di Singapura, sewa apartemen berapa? Nasabahnya bilang gini, oh 50 juta gitu ya. Oh 50 juta per tahun, oh sama seperti di Surabaya ya. Saya bilangnya gitu. Enggak, itu 50 juta itu per bulan. Oh gitu. Nah 50 juta per bulan. Jadi saya setelah fact finding tahu bahwa nasabah ini punya finansial yang cukup bagus, saya buatin premi yang cukup besar juga. Dan singkat cerita nasabah tersebut closing sih sama saya. Seperti itu sih, Bu. Jadi waktu itu ada bonanza juga. Jadi waktu itu saya dapat API kalau nggak salah itu 380 juta API, tapi untuk startupnya kalau nggak salah 400-an sekian gitu deh. Plus bonanza, jadi saya dapat pioneer startup. Frankie, satu pertanyaan lanjutan nih, kan kalau gue perhatiin ya, lu sering canvassing ke luar daerah ya. Sekarang Kalimantan juga cari nasabah ini? Oh enggak, Bu. Jadi waktu tahun Oktober 2014 pertama kali canvassing itu kan di Kalimantan. Itu canvassing nasabah. Terus 2015 itu setelah canvassing nasabah semua, toko-toko semua sudah canvassing, aku rekrut di sana, gitu ya. Aku rekrut. Aku ada beberapa agent yang tak rekrut, tapi ada yang ya direkrut nggak langsung jalan, gitu ya. Terus tahun 2016 Desember 2016 salah satu si agent ini waktu itu telepon sama aku, dia bilang, aku ini butuh duit, usahaku ini lagi down. Aku buat beli susunya anakku ini gak bisa. Jadi aku ini perlu banget duit. Kamu bisa nggak bantu aku? Aku mau jalan di Indonesia. Nah, waktu itu awal tahun 2017 saya ke Kalimantan, terus saya temenin agent saya prospek, saya ajarin, terus saya ada bangun tim di sana juga. Dan jika cerita si agent saya ini capek AAD dan dapat PCC juga sih waktu itu ya, ada foto di saripan saya juga itu ya. Dan saya ke Kalimantan ini, jadi si AAD saya ini ada rekrut agent juga, jadi saya ke sini ada training agent juga sih, Bu. Seperti itu. Thank you Frankie. Lanjut Ucok, thank you. Iya, oke, thank you, Bu. Thank you, Frankie. Ini ada pertanyaan dari Edward. Kok kan kalau canvassing gitu kan ada prospekan yang sampai marah-marah gitu. Yeah. Nah itu biasanya kalau prospekannya atau calon nasabahnya udah marah-marah gitu, biasanya dilanjutin prospek atau nggak dilanjutin kok. Sama kalau sampai dilanjutin, prospeknya itu sampai batas mana sih? Dia, Ko Frankie lanjutin atau nggak lanjutinnya? Maksudnya limitnya di mana gitu? Batasannya apa? Bakalan lanjutin prospekin atau enggak gitu? Ya. Jadi kalau masalah canvassing ini sebetulnya gini sih. Sebetulnya orang ketika mau closing, kita datang ke calon prospek dan kita tahu bahwa ini orang kaya dan orang kaya banget, orang kaya raya, ya. Dia ini bisa sih ikut di kita dalam jumlah premi yang cukup besar. Tapi karena beliau ini mungkin ada kekecewaan di insurance, marah-marah, atau mungkin baru kenal sama kita, atau mungkin beberapa faktor lainnya, gitu ya. Gimana sih cara kita? Cara kita yaitu cuman kita konsisten aja, kita konsisten jalin hubungan, kita konsisten untuk jalin hubungan. Jadi untuk beberapa case dari nasabah saya yang big case juga ada yang premi 300 juta, ada yang premi 400 juta per tahun. Si beberapa teman di kantor ini, si agent di kantor ini ada yang bilang sama saya gini, enak ya kamu prospek itu kayak gampang, closing 300 juta, closing 400 juta, kok kelihatannya gampang. Nah, saya bilang semua itu kita bayar namanya dalam waktu, kita bayar dengan proses gitu ya. Jadi saya untuk dapetin prospek nasabah segitu, premi segitu, nasabah nggak gampang. Kenapa? Gimana caranya? Salah satunya ya jalin hubungan. Jadi kalau misalnya nasabah marah-marah sama saya, ya saya cuekin gitu ya. Ya saya jalin hubungan aja. Saya jalin hubungan sebagai saya sama nasabah ini teman. Gitu. Jadi saya nggak anggapan saya harus prospek dia harus closing sama kita. Enggak. Jangan buat
Kalau saya sih nasabah belum closing sama saya, bukan berarti nggak closing, tapi belum closing. Jadi ketika nasabah nggak closing sama saya, belum closing sama saya, ya sudah, saya jadiin teman. Dan saya percaya ketika saya jadi temannya dia dan hubungan saya baik sama dia, saya percaya suatu saat dia itu akan asuransi sama saya. Gitu. Jadi ada satu cerita, saya itu dulu kan casing pernah masuk ke sebuah toko. Saya masuk ke sebuah toko, tokonya bilang gini, Pak, kenalkan saya Frankie dari Prudential. Enggak, asuransi toh? Enggak, aku nggak mau asuransi. Loh, kenapa? Ya, aku percaya sama Tuhan. Jadi aku tidak mau asuransi. Pokoknya, aduh, asuransi itu klaim ribet, katanya temanku, dan sebagainya. Tapi enggak, lah. Pokoknya aku percaya sama Tuhan. Aku enggak percaya sama asuransi. Nah, terus singkat cerita, si orangnya ini selama saya di toko saya nggak dianggap teman-teman, dia jualin orang dan sebagainya. Sudah saya duduk nyantai, nggak lama kemudian sekitar hampir satu jaman, akhirnya si nasabah saya ini, si calon nasabah ini duduk terus bilang, sorry Frank, lah ngomong no asuransi, lah kamu duduk di sini, lah ngomong no asuransi, sorry, aku nggak minat, lebih baik kamu keluar lah, gitu ya. Tapi jujur ya, lah kamu ngomong sing lain, nggak apa-apa, aku mau, gitu ya. Jadi waktu itu saya ngomong hal-hal umum dan saya waktu itu kasih satu ilustrasi gini, oke, Pak, saya mau cerita sebuah cerita nih Pak, gitu. Oh ya, cerita apa Frankie? Jadi ada dua orang nelayan, anggap aja A dan B. Nelayan A dan B ini malam hari pergi mancing, gitu ya, pergi mancing dari tengah-tengah laut. Tidak lama kemudian ada ombak besar. Dan si kapalnya si A ini tenggelam. Jadi si A ini sedang mengapung di air laut. Nah, si B ini kapalnya masih kuat. Lalu si B ini bilang, bro, ayo ikut saya, kita ke daratan. Kalau enggak kamu mati loh, akan ada ombak besar. Si A bilang gini, enggak, bro, aku percaya sama Tuhan. Terus kamu pulang, aku percaya sama Tuhan. Tuhan pasti nyelamatkan. Ya sudah, si B ini kembali ke daratan. Tidak lama kemudian ada perahu, ada kapal besar, ya toh, kapal besar lewat, terus dia nyapa si nelayan A ini, bro, ayo ikut kapal saya, itu ada badai yang besar, kalau enggak kamu mati. Si nelayan A ini bilang, enggak, aku percaya sama Tuhan. Enggak lama jalan lagi ada helikopter datang, bro, ayo ikut saya, itu ada gelombang besar, kamu pasti mati. Si nelayan ini sekali lagi bilang, enggak, aku percaya sama Tuhan. Pergilah helikopter, dan enggak lama kemudian ada badai besar, dan si A ini akhirnya meninggal. Nah, dari kesimpulan sini apa yang kita bisa ambil sih Pak? Saya bilang gitu sama nasabahnya. Jadi sebetulnya Tuhan itu sudah nolong. Lewat apa? Lewat 3 orang tadi. Temannya nelayan, kapal sama helikopter. Tapi si nelayan A ini bilang, enggak, aku percaya sama Tuhan. Mungkin dalam artinya kepingin ketemu sama Tuhan dan singkat cerita ketemu beneran sama Tuhan Pak ya. Nah, saya guyon gitu ya teman-teman ya. Hari ini Pak, saya datang. Saya bukan mau prospek Bapak, saya cuma mau sharing-sharing. Tapi hari ini ya saya cuman mau sharing tentang cerita asuransi saja. Tapi satu hal Pak ya, saya nggak prospek Bapak dengerin dulu sharing saya. Siapa tahu hari ini Tuhan kirim saya untuk bantu nyelamatin Bapak. Tapi satu hal Pak, Bapak nggak perlu ikut asuransi sama saya. Kita temenan dulu. Nah dari sana saya temenan nih sama si Bapak tersebut. 7 kali atau 8 kali ya. Itu jadi saya keluar pulau itu nasabah saya keluar pulau. Setahun saya keluar pulau NTT itu kalau nggak salah 4 kali gitu ya. Jadi dulu itu waktu saya masih single, saya hampir setiap bulan itu nggak ada di rumah. Jadi saya keliling keluar pulau sama teman-teman juga gitu ya. Ada ke Papua juga, ada ke ke Ambon juga gitu ya. Jadi saya sempat keliling. Nah, sehingga saya setahun 4 kali. Berarti kalau nggak salah 7 atau 8 kali pertemuan. Berarti lebih kurang
hampir 2 tahun si bapak tersebut ini akhirnya closing sama saya, satu keluarga, anaknya 3, bapak ibu 5 orang closing. Dan bukan itu saja, bapak ini mengenalkan sama saudara-saudaranya juga, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau tanya batasan kapan sih kita ini kalau nasabah marah-marah, kalau nasabah nggak mau ngambil asuransi sama kita, kapan ini kita temui? Kalau saya sih nggak pakai batasan itu. Ketika nasabah belum mau ngambil asuransi sama saya, bukan berarti tidak mau mengambil, tapi belum mau mengambil. Sehingga ya sudah, mindset saya jadikan nasabah tersebut, calon nasabah saya ini adalah teman, just friend saya. Kalau dia ulang tahun saya ucapin, kalau dia main pas ke Surabaya saya ajak makan, kalau saya lagi prospek ke kota tersebut, ke kota NTT tersebut, saya datengin si nasabah tersebut, saya ngajak makan, dan saya nggak pernah bilang asuransi. Kenapa? Saya mau jalin hubungan dulu. Karena rata-rata 99% orang closing itu karena hubungan yang baik, gitu ya. Kalau hubungan yang baik, buat teman-teman di sini mungkin yang aku nggak pernah canvassing, aku cuma main referensi, aku cuma main saudara, teman dan segini. Karena apa? Mungkin karena hubungan teman-teman ini baik, sehingga close-nya gampang, gitu ya. Close-nya gampang. Jadi kalau belum kenal gimana ya, jaga hubungan baik aja, jadikan just friend aja. Suatu saat saya yakin kok nasabah-nasabah saya yang dulu yang nggak closing sama saya akhirnya closing, dan nasabah yang dulu canvassing sama saya sampai sekarang ini bisa jadi bukan kayak nasabah lagi ya sama saya, tapi kayak saudara gitu sama saya. Beliau ini ada, nasabah saya ini ada anaknya, misalnya ada acara meritan ulang tahun, saya diundang, saya diapain, jadi dijadikan kayak keluarga sendiri. Dan kalau sudah keluarga sendiri, percaya ketika kita ngasih servis yang bagus, kita nabur yang baik, kita pasti nuai yang baik. Apa nuai yang baik itu? Ya kita pasti dapat referensi dari saudara-saudaranya, dari temennya, mungkin dia pasti ngasih referensi ke kita. Seperti itu sih. Ya kita caranya ya jalin hubungan yang baik, dan kita tetap konsisten jaga hubungan sama si orang tersebut. Seperti itu sih. Wah, keren ya. Oke, thank you. Wah. Lalu ya kan Ko Franky kan tiap tahun nih saya lihat nih desain prestasi nih kok. Gimana sih kok? Boleh bagi tipsnya nggak buat teman-teman agent udah jadi leader, gimana sih tetap bisa prestasi kayak Ko Franky tiap tahun gitu? Jadi saya mikirnya gini sih teman-teman. Kalau saya kerja di Prudential, kalau saya kerjanya itu cuman buat saya minim, start club itu wajib minim. Buat saya kalau saya setahun sampai omset saya, misalnya pribadi saya cuman 100 juta, terus tim saya cuman mungkin omsetnya 200 juta mungkin ya. Kan kita yang pastinya kan kita nggak ada uangnya nih. Nah, terus apa bedanya kita kerja di Prudential sama kita kerja sama karyawan di luaran gitu ya. Karyawan di luaran mungkin bisa income-nya lebih besar dari kita, terus ngapain kita kerja di Prudential? Nah, kita kerja di Prudential kan kita ingin dapat sesuatu yang lebih, kita kepingin jadi sesuatu yang spesial gitu ya. Jadi ketika kita kerja di Prudential, mindset saya yang saya taruh gini, saya harus prestasi nih. Saya mumpung saya ini muda, mumpung saya ini saat ini saya sehat, mumpung saat ini saya bisa kerja dengan baik, saya gunakan waktu saya, gunakan tubuh saya itu semaksimal mungkin. So, suatu saat kita nggak tahu nanti waktu umur 40, 45 atau umur berapapun tiba-tiba ada kena serangan sakit atau apapun yang membuat kita nggak bisa kerja maksimal. Jadi sewaktu kita ada sehat, mindset saya cuma satu, saya berusaha berusaha kasih maksimal tuh ya untuk kerjaan saya. Dan mindset saya yang kedua, ketika saya di Prudential ya saya wajib untuk prestasi gitu, karena menurut saya prestasi itu hal yang nggak mungkin saya nego, pasti itu wajib gitu ya. Kayak saya ini makan satu hari pasti ada 2-3 kali makan, itu kan wajib. Jadi prestasi menurut saya ini wajib. Kalau saya nggak prestasi, ya pikiran saya ya buat apa saya di Prudential? Saya di Prudential saya ingin jadi sesuatu yang beda gitu ya, seperti itu. Dan yang kedua, ketika
saya ini berprestasi, saya ini bisa nyenengin keluarga saya gitu ya. Impian saya tahun 2015 waktu itu saya dapat PCC, si Novi dapat PCC, si Antoni dapat startup leader. Akhirnya saya bisa ngajak orang tua saya itu pergi jalan-jalan ke luar negeri. Jadi tujuan saya waktu 2015 itu saya kejar PCC karena saya ingin ngajak orang tua saya itu pergi luar negeri gitu. Meskipun orang tua saya ini sudah punya usaha, tapi mereka untuk jalan-jalan ke luar negeri itu emang gitu ya, karena jualannya kan meracang. Teman-teman tahu ya, jual meracang itu kan untungnya labanya nipis banget. Jadi kalau mau buat jalan-jalan mungkin eman gitu ya, itu eman nggak bisa jalan-jalan, apalagi ke luar negeri harus banyak gitu ya. Jadi keinginan saya itu apa sih? Saya ingin ngajak mereka untuk jalan-jalan ke luar negeri, dan puji Tuhan waktu itu tercapai gitu ya. Seperti itu sih, Bu. Oke. Oh, pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu. Pertanyaan terakhir. Ko Ya. Franky lihat bisnis Pro ini seperti apa sih? Menurut Ko Franky, lalu bagusnya apa nih bisnis prudensial, dan kira-kira apa sih yang masih mau dicapai di bisnis ini di kemudian hari? Wah. Oke. Saya kan dulu pernah kerja ikut orang tua saya gitu ya. Jadi saya tahu susahnya saya tuh cari uang untuk jual barang dan sebagainya, untuk kerja dari pagi sampai malam, dan itu setiap hari. Itu juga hasilnya juga menurut saya, kalau saya bandingkan dengan di Prudential, income saya itu juga nggak jauh, mungkin lebih besar income saya. Yang pertama, yang kedua, enaknya lebih enak saya jauh. Kenapa? Kalau sewaktu saya ini lagi namanya orang lagi stres gitu ya, lagi jenuh gitu ya, saya ingin ngajak jalan-jalan keluarga saya, ayo kita liburan, anak saya liburan sekolah misalnya, ayo kita liburan jalan-jalan keluar kota, kita holiday, itu kita bisa di Prudential. Tapi kalau di tempat lain, ini yang saya alami sendiri, itu nggak bisa. Kita terikat dengan waktu, itu seperti itu. Terus, dan yang berikutnya, saya melihat dengan income di Prudential ini, apalagi saya melihat di Prudential ini ada sistem yang baru ya, dari AD1 sampai AD6 ya, ada AU yang baru ya. Saya melihat luar biasa banget Prudential ini, dengan kita kadangkala adik saya yang adik atas saya kadangkala itu kurang kenal sama saya, tapi ya saya ngasih income sama mereka gitu loh. Gimana sih kalau kita ini ke depannya, ya kan, saya mikirnya gini, gimana kalau saya ke depannya saya ini dapat income dari tim saya semua, tapi bahkan saya nggak kenal mereka gitu ya. Jadi saya mikir, bisnis Prudential ini besar banget gitu ya. Jadi income-nya juga ya nggak terbatas. Jadi saya melihat dari kehidupan dari si Antoni, saya flashback dari kehidupan saya sendiri. Yang saya dulu nggak punya apa-apa, 0, uang juga nggak ada. Saya sampai bisa beli rumah, beli mobil, saya sampai bisa beli apartemen, ngajak orang tua saya jalan-jalan, nyenengin istri saya, nyenengin anak saya, biaya nikah sendiri, dan semuanya sendiri, kumpulin aset sendiri, semua itu pure dari Prudential. Saya mikirnya gini, kerjaan apa sih yang bisa ngasilin seperti ini, tapi dengan adanya sistem yang sudah tertata rapi gitu ya. Nah, yang berikutnya ini adalah sistem. Jadi nggak gampang loh nyiptain sistem di sebuah kerjaan, itu nggak gampang, karena itu terjadi di kerjaan orang tua saya. Di kerjaan orang tua saya itu mau pakai sistem itu nggak gampang, beneran nggak gampang. Nah, di Prudential ini sudah disiapin sistem, kita cuman tinggal ngerjain aja, tinggal ada sudah sistem yang jalan, kita nggak repot untuk maintenance sistem Prufos, kita nggak repot tentang ada kendala-kendala tentang tentang ngatur keuangan neraca laba rugi. Terus si pengusaha itu juga banyak bingungnya karena masalah pajak. Dan saya di Prudential ini bersyukur banget, karena apa? Saya waktu ada si SPT kemarin, ya kan, di TK Amnesty yang bulan Juni kemarin yang terakhir itu, banyak nih pengusaha yang bingung, aduh aku lapor pajaknya gimana? Sementara saya enggak, karena saya kan sudah dipotong sama Prudential, sudah tertata rapi, ya sudah saya laporkan apa adanya. Jadi kemarin pada nasabah pada bingung, mungkin teman-teman nggak tahu ya di Jakarta ya. Kalau nasabah saya sih mereka banyak yang bingung tentang pajak dan sebagainya, ngatur gini. Kalau saya sih nggak bingung, karena apa?
di Prudential sudah disiapkan juga sistemnya juga pajak wis dipotongkan, sudah diatur untuk pemotongannya dan sebagainya. Jadi ya saya tinggal ngerjain aja. Jadi semua untuk dari sistemnya sudah terjamin. Dan yang terakhir yang luar biasa yaitu di Prudential ini ketika saya kerja saya cuma mikirnya gini, selama saya sehat saya ini kerja mati-matian. Suatu saat saya ini namanya orang income dan jabatan saya itu sudah bisa diwariskan ke istri saya. Nah, itu yang saya pikirkan. Jadi gitu. Jadi kita ini bisa buka toko dan sebagainya, kita ngerjain sendiri. Istri di rumah nggak tahu apa-apa. Tapi ketika kita suatu saat nggak ada, si toko ini tutup, si istri ini bingung handle-nya gimana. Tapi kalau di Prudential sudah ada sistem dan sebagainya, sudah ada yang ngarahin dan sebagainya, yang bantu training dan sebagainya, sehingga menurut saya sangat-sangat luar biasa sih bisnis ini. Makanya saya sampai bela-belain datang ke Kalimantan jauh-jauh ya untuk ngerjain Prudential ini. Oke, cita-citanya apa nih kok? Berikutnya yang mau dicapai lagi? Gimana kok? Untuk yang mau dicapai lagi kira-kira apa nih? Oh, untuk tahun ini Kak? Apa untuk tahun depan atau gimana? Untuk tahun ini boleh, untuk jangka panjangnya boleh. Oke, kalau untuk tahun ini sih saya ini kan sudah kalau pribadi sudah ada besar klub, ya yang pasti saya kalau pribadi sih saya nggak nyari PCC ya. Saya pinginnya tahun ini saya mau naikkan minim 2 AD lah untuk tahun ini. Dan untuk yang jangka panjangnya yang pasti saya sih mau kepingin ngumpulin aset. Jadi nanti waktu saya usia tua saya punya minimal nih ya, gambaran saya nih ya, saya punya apartemen mungkin 10 sampai 20 apartemen gitu ya. Karena apartemen di Surabaya mungkin nggak seberapa mahal ya. Kalau nggak tahu kalau di Jakarta ya, kalau di Surabaya mungkin sekitar 250 juta sudah dapat gitu ya, apartemen gitu ya. Dan itu kalau disewain ya lumayan juga. Jadi mungkin kedepannya saya juga ingin ngumpulin aset berupa ruko. Jadi mungkin buat nyewain ke orang supaya dapat income pasif yang lebih gitu sih. Oh, thank you. Luar biasa Frankie ya. Oke. Thank you. Thank you banget nih waktunya nih 1,5 jam udah ngajarin kita hal nih. Frankie boleh minta foto lu Frankie. Tes. Oh iya aku. Gua screenshot foto lu ya. Oh iya aku. Nah, oke, oke. Teman-teman yang thank you Frankie ya. Ada yang mau saya thank you sama Frankie, boleh unmute. Thank you banget telah memberkati RT7 ya, bro. Thank you. God bless you. Sukses buat teman-teman semua ya. God bless ya Frankie ya. Oke, God bless you Ko. Thank you Ko. God bless Frankie. Thank you ya Frankie. Thank you Ko. Sampai ketemu tanggal 6 Oktober. Tanggal 6 Oktober ya Ko ya. Iya. Tenang. Tiba-tiba lu ada muka gua di flyer Surabaya lah pokoknya lah. Oh, oke Ko. Siap Ko. Siap Ko, pasti hadir Ko. Ya Ko. Sampai ketemu lagi ya. Thank you Ko. Thank you Ko. Pamit keluar ya Ko ya. God bless ya. Sukses buat teman-teman semua. Oke. Thank you. Thank you Ucok ya. Hari ini telah level up jadi hostnya. Guys, sampai hari ini cukup level up kita ya. Minggu depan kita off, kita bikin sebulan 2 kali karena kita lagi kejar final sprint teman-teman ya. Minggu depan kita off kan tanggal 4 September 4 Oktober kita akan datangkan kalau teman-teman ingat tahun lalu kita ada undang satu orang top AJI namanya Steven yang jual polis setahun 167 case. Tahun ini Anda akan belajar lagi dengan seorang yang konsisten jualannya. Guys, sampai ketemu tanggal 6 Oktober Anda akan belajar dari satu orang pulau yang jualannya 150 case per tahun. Oke, God bless semuanya. See you semuanya. Bye. Oke.